Pada tahun 1939 di negara Italia muncul satu kasus yang sulit untuk dipecahkan dan mungkin tak akan pernah bisa dipecahkan 100%, yang dimana kasus ini berkaitan dengan fenomena kerasukan roh seorang pria yang telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Kasus ini sendiri muncul di kota Catanzaro yang berpenduduk sekitar 50.000 jiwa. Nah, di kota ini terdapat jembatan yang bernama Jembatan Morandi dan di bawahnya adalah sungai yang dimana pada pagi hari tanggal 13 Februari 1936 ditemukan mayat seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun bernama Giuseppe Ferraldi atau yang biasa dipanggil Pepe dalam keadaan kepalanya terluka parah. Dari hasil penyelidikan polisi, Pepe dinyatakan bunuh diri. Namun keluarga Pepe tidak percaya Pepe bunuh diri. Mereka yakin Pepe telah dibunuh. Meski begitu, karena tak ada bukti pasti, maka mau tidak mau, keluarga Pepe harus menerima fakta bahwa Pepe bunuh diri. Singkat cerita, pada suatu pagi di bulan Januari 1939, seorang gadis muda bernama Maria Talarico yang saat itu berusia antara 15 atau 17 tahun ditemukan tak sadarkan diri di Jembatan Morandi. Dengan cepat, Maria dibawa pulang ke rumah oleh orang yang menemukannya. Setelah tiba di rumah dan sadarkan diri, Maria tampak berbeda. Bahkan saat berbicara pada ibunya, suaranya bergema seperti pria dewasa. Selama berbincang dengan ibunya, Maria mengaku dirinya adalah Pepe dan ibunya bernama Catarina Ferraldi. Dengan cepat, para tetangga berkumpul di rumah Maria untuk melihat Maria yang dipercaya tengah dirasuki. Di saat banyak orang melihatnya, Maria seketika berkata kasar dan dengan tegas meminta pada orang-orang untuk memanggil Catarina karena ia ingin bertemu dengannya. Pada akhirnya, Catarina dipanggil untuk menemui Maria dan di sela-sela waktu menunggu Catarina, Maria meminum alkohol, merokok, dan bermain kartu bersama beberapa tetangganya. Di sisi lain, ibu Maria yang menyaksikan hal ini tentu saja menangis karena ia percaya Maria tengah dirasuki. Karena bagaimanapun Maria tak pernah minum alkohol, merokok, dan bermain kartu pun ia tak bisa. Tapi saat bermain kartu bersama tetangganya, Maria sangat ahli. Di sela-sela bermain kartu, Maria terus mengucapkan nama Toto, Elio, Rosario, dan Damiano, yang dimana nama-nama yang disebutnya sangatlah asing di telinga para tetangga. Dan tiba-tiba salah satu dari tetangga Maria mengetahui salah satu orang yang disebut Maria, yakni Toto, yang telah pergi ke Argentina tak lama setelah kematian Pepe. Namun mereka mengabaikan siapa itu Toto, karena bagi mereka yang paling penting adalah bagaimana cara menyembuhkan Maria. Singkat cerita, Catarina tiba di rumah Maria dan saat melihat Catarina, Maria yang mengaku sebagai Pepe langsung menjelaskan pada Catarina bahwa teman-temannya yakni Toto, Elio, Rosario, dan Damiano adalah dalang di balik kematian Pepe. Kala itu, Pepe dilempar ke sungai oleh teman-temannya dan setelah mendarat di dasar sungai, kepalanya dipukul dengan batang besi untuk membuat kondisi seakan-akan bunuh diri. Catarina yang mendengar semua penjelasan dari Maria tentu saja terkejut, tapi ia lebih terkejut karena suara Maria sangat mirip dengan Pepe. Tak lama setelah memberitahu Catarina, Maria berlari ke jembatan dan menjatuhkan diri ke sungai. Anehnya, Maria mendarat di tempat yang sama persis dengan Pepe ditemukan dan Maria dalam keadaan baik-baik saja, tanpa luka sedikit pun. Orang-orang yang mengejar Maria sangat ketakutan saat Maria terus berteriak untuk jangan memukulnya. Ketika melihat Maria yang berteriak seperti orang gila, ibu Maria maupun ibu Pepe memohon pada arwah Pepe untuk meninggalkan Maria. Dan tak lama kemudian Maria pun pingsan. Waktu terus berlalu, Maria pun sadar dan kembali normal seperti sedia kala. Saat ditanya oleh keluarganya terkait peristiwa menakutkan tersebut, Maria mengaku tidak ingat apapun. Terlepas dari itu semua, Catarina tentu dengan cepat memberitahu polisi terkait hal ini dan meminta polisi untuk menyelidiki teman-teman Pepe. Namun karena tak ada bukti pasti dan polisi juga tak percaya dengan penjelasan Maria karena setelah diselidiki, Maria memang tidak tahu siapa itu teman-teman Pepe. Bahkan Maria juga tidak tahu siapa itu Pepe. Oleh sebab itu, karena tidak mau salah tangkap dan tak ada satupun bukti yang menegaskan bahwa Pepe dibunuh, maka penyelidikan pun tak bisa dilakukan.
Pada tahun 1948, Katarina menerima sebuah surat yang dikirim dari Argentina atas nama Toto, yang dimana pada titik ini Toto telah meninggal dunia. Dalam surat yang ditulis oleh Toto sebelum kematiannya tersebut menjelaskan bahwa ia adalah orang yang membunuh Pepe, sedangkan Elio, Rosario, dan Damiano hanya membantunya untuk melempar Pepe ke sungai. Kemudian, karena saat jatuh ke sungai, Pepe dalam keadaan baik-baik saja, Toto langsung memukul kepala Pepe dengan batang besi sampai tak bernyawa. Hal ini dilakukan oleh Toto karena ia cemburu wanita yang disukainya dekat dengan Pepe. Toto juga mengaku selama hidupnya di Argentina, ia menggunakan identitas palsu dan selama hidup di Argentina, Toto berhasil menjadi orang kaya dengan berbagai bisnis yang dijalaninya. Namun meski dirinya kaya, Toto terus dihantui oleh rasa bersalah. Oleh sebab itu, Toto meminta maaf dan semua harta yang dimilikinya diberikan pada Katarina. Setelah selesai membaca surat dari Toto, Katarina bergegas pergi ke kantor polisi dan melapor pada polisi. Singkat cerita, polisi berhasil menangkap Rosario dan Damiano, sedangkan Elio telah meninggal dunia. Saat diinterogasi, baik Rosario maupun Damiano mengaku bahwa mereka memang membantu Toto untuk melempar Pepe ke sungai. Dan pada akhirnya setelah diadili, mereka dijatuhi hukuman penjara. Setelah mereka dihukum, Katarina sangat bersyukur karena para pelaku yang membunuh anaknya telah dihukum. Dan tak lama setelah itu, berita terkait terpecahkannya kasus Pepe berkat Maria yang dipercaya dirasuki oleh roh Pepe menyebar ke seluruh penjuru Italia. Gilanya, banyak negara di benua Eropa juga memberitakan hal ini dalam berbagai surat kabar, mulai dari surat kabar biasa hingga surat kabar terkenal. Kemudian setelah banyak orang mengetahui kisah Maria yang dipercaya dirasuki oleh roh Pepe, mulai bermunculan orang-orang yang percaya bahwa Maria dirasuki dan ada pula yang percaya Maria tidak dirasuki. Akibatnya banyak kalangan akademisi yang turun tangan untuk mengungkap kebenaran terkait Maria yang kerasukan. Akan tetapi setelah penelitian yang tentunya sangat panjang, apa yang terjadi pada Maria tetap tak bisa dijelaskan kebenarannya secara pasti. Apalagi Maria adalah gadis normal pada umumnya yang tak memiliki masalah mental apapun dan dipastikan Maria sangat sehat. Pertama, Maria memang benar dirasuki oleh arwah Pepe yang ingin mengungkap kebenaran tentang kematiannya. Kedua, Maria mungkin mengalami trans dissociative atau kondisi psikologis tertentu yang membuatnya bertindak seperti orang lain dan kemungkinan besar Maria tanpa sadar menangkap informasi dari orang-orang di sekitarnya yang menceritakan tentang Pepe. Oleh sebab itu, Maria berubah menjadi sosok seperti Pepe. Akan tetapi, pada akhirnya tidak ada bukti ilmiah yang bisa menjelaskan kejadian ini sepenuhnya. Dan kasus Maria tetap menjadi salah satu misteri supranatural yang paling terkenal di Italia.